Kalau misalnya apa nggak ada sita, nggak ada apa, makanya itu saya datang ke sini mas. Saya bilang gitu. Mungkin dalam hati pengujinya mungkin dalam hatinya, aduh ini anak ini cuma manfaatin aja bukan ngindarin dosa. Mungkin gitu kan dalam hatinya. Soalnya agak bingung juga. Tapi benar kayak meja hijau. Tiba-tiba maju suruh stand up ini menjebak namanya. Ya, itulah ya. Luar biasa. Tapi saya sepakat dengan apa tadi Mas Cahyo. Mas Cahyo Ya. memang. Saya memang juga waktu sebelum menikah saya memang nggak ada pacaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang selalu nggak ditolak ya. Tapi alhamdulillah saya akhirnya baru menikah. Saya baru menikah. Alhamdulillah. Ada yang mau ya? Ada yang mau. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya kasih tahu ini memotivasi sebenarnya ya. Sebenarnya orang jelek kayak saya gini bisa dapat istri yang cantik yang soleha. Ada caranya. Caranya yang pertama adalah momen waktu kita nembak dia itu dia harus pas momennya. Kayak aku kemarin itu aku waktu nembak dia dalam keadaan koma jadi nggak sadar. Iya. Alhamdulillah. Saya jadi bingung ini mau bicara apa ini sebenarnya. Saya ini aduh saya sapa dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi deg-degan begitu dengar tadi ada Pak Abu, ada Pak siapa tadi katanya kalau saya main alat berat katanya. Waduh. Saya udah mikir saya apa ya gitu. Satu lagi Pak Abu kalau saya nggak main rumah saya main ruko. Waduh. Saya main api Pak. Saya bingung jadinya gitu. Tapi mungkin nggak semuanya yang kenal saya lah ya. Nama saya Pria Prayoga dan saya biasa dipanggilnya Babe Cabita. Nah itu apa itu tadi? Jadi profesi saya, aduh ini nggak enak nyebutinnya ya. Takut ria ya. Ya sebenarnya profesi saya ini nggak apa-apa ya disebutin ya. Nggak apa-apa, hidup sekali untuk diketawain. Iya. Ya. Saya takut ria ini sebenarnya nih. Profesi saya tuh ya mana ya bintang film lah. Iya. Udah kelihatan lah kalau muka kayak gini pasti bintang filmnya pasti yang korban azab ilahi pasti. Ya, udah biasa lah. Gak apa-apa tapi. Saya mau cerita sedikit. Kalau tadi sebelumnya Pak Abu apa segala macam cerita bingung mencari properti syariah. Kalau saya malah sebaliknya gitu. Saya malah kalau bisa dibilang nggak sengaja masuk ke properti syariah ini, maksudnya membeli properti syariah. Karena itu berawal dari bulan Agustus kemarin waktu saya baru nikah ya, masih harum-harumnya ya, kayak kuburan baru biasanya tuh. Jadi saya baru menikah, jadi kepikiran curhat sama teman pertama. Aduh, saya nih mau, aku mau punya rumah, curhat, bukan ke teman ya manggil sayang ya. Aku curhat ke teman, aku mau punya rumah nih, tapi duitnya nggak ada cash belinya, bisanya nyicil kan baru nikah kemarin, jadi duitnya habis. Mau beli rumah, tapi nggak bisa cash, bisanya nyicil, nyicil KPR bank namanya. Terus saya cari-cari, pokoknya yang ada di pikiran saya gimana caranya supaya saya bisa dapat rumah pakai KPR lewat bank gitu. Nggak ada kepikiran masalah riba apa segala macam, nggak ada. Pokoknya gimana saya punya rumah, dapat nikah, bisa punya rumah. Udah. Dan bisa punya anak juga mudah-mudahan. Udah. Akhirnya saya itu permasalahannya. Permasalahannya pertama saya itu nggak punya alamat kantor. Profesi kayak aku juga nggak punya alamat kantor pertama. Kedua saya nggak punya nomor telepon kantor sama slip gaji. Makanya orang-orang seprofesi saya ini rata-rata kalau aku tanya mereka tuh belinya cash karena KPR itu sering ditolak bank karena nggak profesi kayak gini tuh nggak ada kantor, gajinya gaji harimau ya kan belum tentu. Padahal kalau bukan ini sombong ya, ini maaf mohon cakap nih ya, penghasilan aku tuh dari stand up comedy ini bisa mencapai sekitar 10 juta dalam setahun. bukan sombong nih ya.
Tapi alhamdulillah dulu istri saya mantan pegawai bank, ya kan. Jadi alhamdulillah juga memang dia udah keluar ya. Jadi karena jadi istri saya dia keluar juga. Padahal dulu memang ya tahulah gaji karyawan bank kan, dibilang gede enggak, dibilang kecil ya lumayan lah, sekitar 3 koma kan, 3 hari kerja langsung koma loh. Akhirnya saya bingung kan, waduh ini gimana nih, saya mau KPR, saya jujur aja saya belum ada mengenal riba apa segala macem. Akhirnya di tempat syuting ketemu sama Haji Erwin. Nah dia produser saya bilang di mana ya cari perumahan ya yang bisa KPR tapi yang agak gampang gimana ya gitu. Karena teman-teman saya seprofesi bahkan mau KPR aja itu sampai bohong-bohong, ngurus misalnya pakai kantor orang supaya jebol KPR-nya. Jadi saya cerita, wah jangan gitu dong, pakai KPR syariah aja. Kebetulan saya baru ngambil KPR syariah gitu. Jadi si Erwin ini dia baru ngambil KPR syariah. Apa itu KPR syariah? Dia kasih tahu. Pokoknya KPR syariah tuh dia nggak ada pakai bank. Kita nyicilnya ke developer ke satu. Oh iya. Terus istimewanya apa gitu? Saya mikirnya gitu dulu. Kalau DP kalau nggak jadi nanti dibalikin. Menarik nih, gitu kan? Terus nggak ada sita bank, nggak ada bunga. Udah gitu yang paling penting pada saat itu waktu itu tidak pakai alamat kantor, slip gaji dan sebagainya. Itu dalam hati aku pertama kali mau ikut itu kayak gitu pertama, jujur aja. Boleh nih, coba boleh. Akhirnya dikenalkanlah sama Mbak Zi. Dikenalkan, singkat cerita, akhirnya alhamdulillah waktu bulan September kemarin akad sama Pak Taufik, ya kan, akad. Alhamdulillah Pak Taufik ini baik juga kan. Begitu saya DP pertama langsung bilang, Mas Babe kalau memang rumahnya mau langsung ditempatin, tempatin aja katanya. Saya bilang, oh jangan kalau tempatin sekarang berdebu, nanti lah dulu ya kan. Ya udah. Akhirnya saya akad. Nah ini yang saya mau sampaikan nih. Sebenarnya saya ini belum ngerti pertamanya syariah nih. Dalam proses akad pun saya belum ngerti. Makanya waktu di akad nih nanti Mas Babe datang ya. Sebelum akad ngapain? Ada proses apa gitu namanya wawancara. Wah kayak mau masuk kerja nih. Aku deg-degan nih, tanyain apa ya gitu. Begitu datang masuk ke ruangan betul kayak meja hijau. Di depan ada 2 orang yang nanyain gitu. Aku sendiri gitu kayak di sidang kan. Itu nggak ada bekal apa-apa, jadi waktu ditanya aku polos aja jawabnya gitu. Ditanya, Mas Babe kenapa tahu dari mana profesi syariah? Dari teman, bilang. Oh, apa yang membuat Babe memilih syariah? Karena saya ditolak, karena di bank saya ditolak. Dia bilang itu. Saya jawabnya polos aja, nggak ada mikir-mikir. Karena di bank saya ditolak. Di syariah kan katanya kalau misalnya apa nggak ada sita, nggak ada apa. Makanya itu saya datang ke sini Mas. Saya bilang gitu. Mungkin dalam hati pengujinya mungkin dalam hatinya, aduh ini anak ini cuman manfaatin aja bukan ngindarin dosa, mungkin gitu kan dalam hatinya. Soalnya agak bingung juga. Tapi benar kayak meja hijau. Ya nanti keputusannya nanti 3 hari lagi ya. Wah ada keputusan 3 hari lagi, lulus nggak lulus jadinya. Ini kalau tahu saya ada lulus nggak lulus, kalau ada kunci jawabannya pengen ku beli itu. Ternyata ada lulus nggak lulus, deg-degan ini lulus nggak ya, kayak mau tes CPNS jadinya. Rupanya alhamdulillah selama 3 hari diumumin lah, Mas Babe selamat, ternyata akadnya bisa langsung akad diterima katanya. Wah alhamdulillah pikir. Saya bingung juga kenapa bisa jebol ya kemarin ya. Udah akhirnya kita akad lah di situ segala macam. Makanya saya wah bersyukur juga nih. Baru apalagi tadi mau saya sampaikan ya. Sudah akad segala macam, terus itulah akhirnya setelah akad baru, jadi ini kan prosesnya cepat nih. Saya ketemu Mbak Zi, langsung ngobrol mau apa, langsung DP, ketemu wawancara, langsung akad, tiba-tiba jadi aja gitu aja. Akhirnya lama-lama saya berpikir gitu. Setelah akad malah saya cari tahu apa sih syariah ini sebenarnya. Terus aku pelajarin lah syariah ini apa gitu. Kenapa harus ada sistem syariah? Ternyata aku baru tahu ternyata ada riba di dalamnya. Oh aku baru tahu ternyata riba itu sebenarnya kelihatan sepele tapi rupanya sangat dilarang gitu. Baru tahu aku di situ. Nah makanya aku tuh menurut aku properti syariah ini sangat bermanfaat sekali dan manfaatnya sangat besar. Yang pertama, iya betul. Yang pertama manfaatnya adalah bisa membantu orang-orang
yang tidak punya uang cash untuk dapat memiliki rumah. Yang kedua, bisa menyelamatkan orang dari riba. Aku salah satu orang yang terselamatkan kan. Antara sadar atau tidak, aku ini sebenarnya terselamatkan dari praktek riba. Iya, ini sadar nggak sadar, aku selamatkan. Yang ketiga adalah sarana dakwah. Jujur, aku sebelum masuk KPR Syariah, aku nggak tahu itu riba segala macam. Yang aku tahu riba itu definisinya ada orang berhutang dikasih bunga, udah gitu aja. Kalau KPR kayaknya aman-aman aja, selama ini saya nyicil mobil KPR apa segala macam. Nggak tahu kalau itu riba. Setelah tahu lah ini, makanya aku cari tahu. Makanya manfaatnya itu sebagai dakwah dan mengingatkan kepada orang bahwasanya riba ini berdosa gitu. Kayak gitu. Makanya aku jadi bersyukur, wah ternyata berbahaya ya kayak gitu. Makanya setelah aku punya rumah, teman-teman terkejut, teman-teman seprofesi aku. Wah, Babe jadi ngambil rumah? Jadi dong. Oh, kok bisa? Pakai bank apa? Maulah. Oh enggak, aku pakai syariah. Gimana tuh syariah? Mereka ternyata nggak ada yang tahu. Teman-teman seprofesi, syariah tuh kayak gini kayak gini. Mereka langsung bersemangat. Bahkan teman-teman aku tanya, Mbak Aziz sama Pak Said bilang, teman-teman saya yang non Muslim, yang beragama Kristen, dia sampai nanya, Mas Babe, boleh nggak? Saya pengen kali punya rumah, tapi saya pakai sistem syariah, boleh nggak? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Nanti saya tanya dulu sama Mbak Aziz. Tapi kayaknya bisa deh. Saya bisikin dulu. Asyhadu Allah. Mulai bisikin itu. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, sini ikutin ya pelan-pelan gitu, nggak apa-apa. Sekalian aja ya, nanggung. Iya, bahkan itulah intinya, kesimpulannya adalah sebenarnya sistem syariah ini memang bermanfaat bagi semua orang sebenarnya. Semua orang tuh, teman-teman saya yang non muslim tuh bersemangat gitu. Mereka sangat berminat dengan sistem kayak gini, sistem kepercayaan. Mereka, waduh Mas Babe saya susah. Walaupun mungkin motivasi mereka bukan karena ngindarin dosa, tapi itulah intinya, sistem syariah ini dapat diterima oleh semua orang kayak gitu. Makanya aku sebenarnya sangat berharap nih, mudah-mudahan dengan sistem syariah ini semakin banyak, mudah-mudahan di Indonesia ini menjadi tren. Amin. Dan mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan semua properti di Indonesia itu bisa dibeli lewat jalur syariah, mudah-mudahan. Amin. Semuanya itu aja. Karena jujur teman-teman saya semuanya banyak yang berminat gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Saya nggak tahu lagi ngomong apa, tapi intinya lewat hati saya yang kejujuran paling dalam, saya memang pertama kali masuk itu memang gara-gara itu yang saya lihat. Baru ke belakangnya baru saya dapat hidayah, baru saya baca, oh ternyata ini. Makanya terima kasih sekali karena kawan-kawan semua dari sini, dan itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.